Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hari itu, mentari menggantung malu-malu di langit kota. Udara siang terasa hangat, dan lalu lintas di pusat kota bergerak dengan ritme yang biasa. Tak terlalu padat, tapi tak pula lengang. Di antara deretan gedung pencakar langit, berdirilah sebuah bank megah dengan arsitektur modern. Kaca-kaca mengkilap, dan petugas keamanan berseragam rapi yang berdiri tegak di pintu masuk. Di dalam bank, suasana berjalan seperti biasa. Mesin antre otomatis berbunyi tiap beberapa menit, memanggil nasabah dengan angka digital yang muncul di layar. Musik instrumental lembut mengalun di latar, menciptakan suasana tenang yang disukai para nasabah. Pegawai bank mengenakan seragam biru navy yang disetrika licin. Wajah mereka dihiasi senyum profesional yang sudah terlatih bertahun-tahun. Di kursi-kursi tunggu yang empuk, deretan nasabah duduk rapi. Seorang pria parubaya dalam setelan jas Armani sibuk menekan layar ponselnya. Sepasang ibu dan anak yang tampak dari kalangan menengah atas membolak-balikan buku tabungan sambil berbicara pelan. Dan seorang wanita muda dengan tas tangan mewah duduk sembari memandangi cermin kecil, memoleskan lipstik untuk kesekian kali. Semuanya tampak berjalan dengan lancar, rapi, teratur, normal, hingga pintu kaca otomatis itu terbuka dengan suara shh, pelan, dan sosok yang muncul membuat hampir semua kepala menoleh. Seorang pria tua masuk perlahan, langkahnya tertatih namun pasti. Pakaiannya kusam. Jaket yang ia kenakan tampak sudah tua dan bertambal, celana panjangnya dipenuhi noda tanah, dan sandal jepit di kakinya tampak aus tak berbentuk. Di punggungnya menggantung sebuah karung besar dari goni, diikat dengan tali rafia yang terlihat sudah hampir putus. Wajahnya keriput, penuh bekas sengatan matahari dan usia. Tangan kasarnya menggenggam erat ujung karung itu agar tidak jatuh. Rambutnya yang memutih sebagian tampak basah oleh keringat. Napasnya terdengar berat tapi teratur. Dan meski penampilannya jauh dari rapi, matanya tajam, awas dan jernih. Seorang petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu langsung refleks berdiri lebih tegak, melangkah ke depan seolah siap menghadang. Salah satu pegawai di meja informasi berhenti bicara dengan nasabah dan menatap penuh heran. Seorang ibu muda mencengkeram tasnya lebih erat, memandangi pria itu seolah ia ancaman. Beberapa orang mulai berbisik, "Ngapain orang kayak gitu masuk bank? Wah, pasti salah tempat. Harusnya dia ke pos ronda, bukan ke bank. Jangan-jangan mau minta sumbangan." Salah satu pegawai pria yang duduk di balik meja teller mendecak pelan, lalu berkata dengan suara cukup keras untuk didengar dua meja di sebelahnya, "Haduh, dari mana datangnya orang kayak gini siang-siang begini?" Namun pria tua itu tidak tampak terganggu. Ia melangkah pelan, mencoba mencari arah antrean. Dengan sabar, ia menoleh kanan dan kiri, lalu maju ke arah mesin antrean mandiri. Namun sebelum sempat menekan tombol layar, petugas keamanan menghampirinya dan berdiri menghadang. "Permisi Pak, mau kemana?" Tanyanya tegas, alisnya terangkat curiga. Pria tua itu menjawab singkat, "Saya mau setor uang nak." Petugas keamanan menatap karung di punggungnya, lalu menoleh ke arah pegawai bank yang mengangguk pelan, memberi isyarat tak ramah. Ia pun melipat tangan di depan dada. "Pak, ini bang, bukan tempat minta-minta. Kalau Bapak butuh bantuan sosial, ada dinas sosial. Bukan di sini. Di sini nasabah kami harus ambil antrean dan rapi. Ini tempat resmi." Seketika,
Beberapa pasang mata melirik sinis. Seorang remaja pria yang ikut antre tertawa kecil. Seorang ibu menyindir sambil berbisik, "Lihat tuh." Bahkan satpamnya sampai kasihan ngomongnya. Pria tua itu yang kelak dikenal sebagai Pak Karim tidak berkata apa-apa. Ia hanya menghela napas perlahan, menurunkan karung besar dari punggungnya dengan gerakan hati-hati. Ia tahu apa yang mereka pikirkan. Ia tahu bagaimana mereka melihatnya. Namun satu hal yang tidak mereka tahu, mereka sedang menilai kulit dan mengabaikan isi. Dan isi itu sebentar lagi akan membungkam semuanya. Karung besar itu kini tergeletak di lantai marmer yang mengkilap. Kontras dengan kemewahan ruang bank yang biasanya dihiasi koper kulit dan tas bermerek. Suara jatuhnya pelan, nyaris tak terdengar, tapi perhatian semua orang sudah telanjur tertuju padanya. Beberapa nasabah mulai beringsut menjauh. Seorang ibu menarik anaknya ke sisi lain, seolah pria tua itu membawa penyakit. Pak Karim tetap berdiri tenang, tak mengangkat suara, tak membalas tatapan merendahkan yang mengelilinginya seperti duri. Seorang pegawai bank wanita yang sejak tadi memperhatikan dari balik meja layanannya berbisik pada rekannya, "Mungkin dia bawa sampah. Mana mungkin orang kayak gitu punya rekening, apalagi mau setor uang." Rekannya tertawa pelan, menutup mulut dengan tangan agar tidak terlalu mencolok. Kalau setor utang, mungkin masuk akal. Tawa kecil bergema di antara para karyawan yang duduk di belakang meja. Beberapa mencoba menyembunyikan ekspresi geli mereka, tapi tak cukup baik untuk menutupi nada menghina di baliknya. Petugas keamanan masih berdiri di hadapan Pak Karim, kini lebih kaku. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia sudah terlalu lama bekerja di bank itu untuk tahu satu hal. Penampilan seperti Pak Karim hampir selalu berarti masalah. Entah orang hilang arah, meminta uang, atau sekadar ingin berteduh dari panas. Tapi kali ini ada sesuatu yang membuatnya ragu. Tatapan mata pria tua itu terlalu yakin, terlalu tenang, terlalu tidak biasa. "Pak, tolong jangan membuat kegaduhan ya," katanya setengah pelan. "Kalau memang ada keperluan, bisa sampaikan saja ke saya. Tapi jangan buka karung ini di sini." Pak Karim menunduk sebentar, lalu mengangguk. Ia paham. Ia tahu tempat ini bukan ruang yang ramah bagi orang yang terlihat seperti dirinya. Tapi ia juga tahu bahwa dirinya tidak salah tempat. "Baik, saya akan tunggu antrean," ujarnya lembut. Ia melangkah ke kursi tunggu dan duduk, membiarkan karung itu tetap bersandar di sampingnya. Beberapa orang masih memandangnya. Ada yang tersenyum sinis, ada yang mengernyitkan dahi, dan ada pula yang buru-buru mengalihkan pandangan, seolah takut tertular kemiskinan hanya dengan menatapnya terlalu lama. Di dekatnya, seorang pemuda mengenakan jas kasual dengan ponsel mahal di tangan berkata cukup keras, "Kebayang sih, pasti dia baru dapat hasil dari ngumpulin botol atau apa. Tapi ya, masa ia setor uang ke bank, mau naruh recehan sekarung." Sontak, dua orang di sampingnya tergelak. Pak Karim menoleh perlahan, tidak marah, tidak tersinggung, hanya menatap mereka sebentar, lalu tersenyum kecil. Senyum yang entah kenapa membuat tawa mereka terhenti, meski mereka tak tahu pasti kenapa. "Recehan," gumamnya pelan, "cukup untuk dirinya sendiri. Mungkin begitu juga dulu saya pikir waktu pertama kali menabung. Tapi uang itu sama nilainya, asal halal jalannya." Tak ada yang mendengar ucapannya, atau mungkin mereka memilih untuk tidak mendengar. Sementara itu, salah satu supervisor bank, seorang pria muda dengan dasi merah terang dan papan nama bertuliskan "Arya, pelayanan khusus nasabah prioritas", memperhatikan dari kejauhan. Ia mendekat, membawa clipboard, berusaha menjaga citra sebagai pemimpin yang tegas. "Permisi Pak," ucap Arya sambil menunduk singkat. Suara sopan tapi nadanya penuh penilaian. "Apakah Bapak nasabah di sini? Kalau belum punya nomor antrean,
Kami sarankan Bapak mengurus hal lain dulu. Kami sedang padat hari ini." Pak Karim tersenyum. "Saya sudah ambil nomor antrean." Nomor 47 Arya menatap layar antrean. Nomor 45 baru saja dipanggil. Ia diam sejenak, tak bisa lagi beralasan. Ia berbalik, lalu pergi tanpa kata. Saat nomor 47 akhirnya terpanggil, seisi ruangan menjadi senyap. Semua orang menoleh ke arah pria tua dengan karung goni itu. Ada yang penasaran, ada yang ingin melihat pertunjukan, dan tidak sedikit yang bersiap untuk mencibir jika apa yang terjadi sesuai dugaan mereka. Kosong, tidak berguna, hanya membuang waktu. Pak Karim berdiri, mengambil karungnya dengan tenang, lalu melangkah menuju meja teller. Teller muda yang menanganinya, seorang wanita bernama Nina, terlihat gugup. Ia melirik petugas keamanan dan supervisor yang kini berdiri tidak jauh darinya. Jelas mereka ingin mengawasi apa yang akan terjadi. Pak Karim tersenyum dan meletakkan karungnya di atas meja kaca. Ia membuka simpul tali rafia itu perlahan. Semua mata menajam, dan ketika isi karung itu mulai terlihat, semua cemooh seketika membeku. Bungkusan-bungkusan uang, rapi terikat karet, dalam pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah. Memenuhi karung itu hampir sampai ke bibirnya. Ada lebih dari sekadar tabungan harian. Ini jelas jumlah besar. Nina menatap uang itu, lalu menatap Pak Karim. "Bapak ingin menyetorkan semuanya?" Pak Karim mengangguk pelan. "Iya, saya ingin buka rekening atas nama saya dan setor uang tunai, semuanya." Seluruh ruangan sunyi. Sunyi yang bukan karena tak ada suara, tapi karena semua orang kehilangan kata. Teller Nina masih menatap uang di depannya, seolah otaknya belum sempat mengejar realitas yang baru saja terjadi. Tumpukan uang itu bukan mainan, bukan tipuan. Itu asli, tebalnya, warnanya, bahkan bau khas kertas uang baru yang menguar samar-samar dari karung tua yang kumal itu. Semuanya nyata. Supervisor Arya mendekat dengan langkah cepat. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Tak lagi congkak atau menilai, melainkan cemas dan waspada. Ia melirik ke arah teller Nina dan memberi isyarat untuk memeriksa uang itu lebih lanjut. "Mohon maaf, Pak," katanya dengan senyum dibuat-buat yang berbeda dari nada angkuhnya tadi. "Uangnya banyak sekali. Kami perlu waktu untuk memverifikasi jumlah dan keasliannya, sesuai prosedur." Pak Karim mengangguk. "Silakan, saya tidak terburu-buru." Nina mulai menghitung dengan bantuan mesin penghitung uang. Tumpukan demi tumpukan dimasukkan ke dalam mulut mesin yang berdengung lembut. Setiap kali satu bundel masuk, layar digital mencatat nilainya. Suara mesin itu kini terdengar seperti lonceng kejut bagi seluruh ruangan, menegaskan bahwa apa yang dilihat orang-orang barusan memang benar. Seorang lelaki tua dengan karung goni membawa uang tunai ratusan juta rupiah ke bank. "Total sementaranya 278 juta, Pak," kata Nina dengan suara gemetar. Seisi ruangan mendadak terasa sempit. Beberapa nasabah yang tadi mengejek mulai menunduk malu. Pemuda dengan ponsel mahal yang tadi tertawa terpaksa berdiri dan berpura-pura sibuk dengan telepon, seolah percakapan barusan tak pernah terjadi. Para pegawai lain mulai berbisik. Kali ini bukan untuk mencibir, melainkan bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria tua ini? Arya kembali mendekat. Kali ini nada bicaranya jauh lebih hati-hati. "Pak, maaf, boleh saya tahu dari mana uang ini berasal? Bukan untuk curiga, tapi sebagai bagian dari prosedur bank untuk nominal sebesar ini, kami perlu tahu sumber dananya." Pak Karim tak langsung menjawab. Ia membuka kancing kemeja luarnya, lalu mengeluarkan selembar map lusuh dari tas kecil di pinggangnya. Ia menyerahkan map itu kepada Arya. Di dalamnya, fotokopi sertifikat tanah, surat-surat jual beli lahan, dan lembar-lembar tanda terima dari transaksi penjualan hasil pertanian. Semua dokumen resmi dengan cap dan tanda tangan notaris mencantumkan nama lengkapnya, Karim bin Suwondo.
Seorang petani tua dari daerah pelosok yang baru saja menjual sebagian besar lahannya yang kini akan dibangun perumahan dan kawasan industri. "Dulu saya bercocok tanam sendiri," ujar Pak Karim perlahan. "Singkong, jagung, kadang padi kalau musimnya cocok. Lahan itu warisan orang tua saya. Beberapa tahun lalu, pengembang datang dan menawar. Saya tolak, tapi tahun ini saya merasa sudah cukup bekerja. Saya jual sebagian." Arya membalik-balik dokumen itu. Matanya tak lagi sinis, tapi fokus. Setiap lembar bukti semakin menegaskan satu hal yang tak bisa dibantah. Pria ini bukan gelandangan, bukan peminta-minta, bukan pula orang gila yang membawa uang palsu. Ia adalah seorang petani jujur yang telah bekerja puluhan tahun dan kini membawa hasil jerih payahnya untuk diamankan. "Bapak ingin membuka rekening jenis apa?" tanya Arya, kini dengan sikap yang jauh lebih menghormati. "Yang bisa saya pantau dengan mudah. Saya tidak tahu caranya internet banking, tapi saya ingin anak saya nanti bisa bantu. Sekarang dia kerja di kota," jawab Pak Karim. Nina tersenyum, kini dengan tulus. "Kami bisa bantu daftarkan mobile banking, Pak. Kami juga punya layanan nasabah senior. Kalau Bapak butuh bantuan, tinggal datang ke sini saja." Pak Karim mengangguk. "Terima kasih." Sementara proses pembukaan rekening berlangsung, bisik-bisik masih terdengar di ruangan. Tapi nada dan isinya telah berubah. Bukan lagi ejekan, melainkan kekaguman dan rasa bersalah yang terbungkus dalam diam. Ibu yang tadi menarik anaknya menjauh kini menatap Pak Karim dengan malu. Pemuda pemegang ponsel itu bahkan sempat berjalan mendekat dan berkata singkat, "Maaf ya Pak, tadi saya..." Pak Karim hanya tersenyum. "Tak apa, orang sering menilai dari yang terlihat dulu." Beberapa teller lain mendekat, pura-pura membantu Nina, padahal mereka hanya ingin melihat lebih dekat. Pak Karim menjadi pusat perhatian, tapi bukan lagi karena tampilan kumalnya, melainkan karena kenyataan yang membalikkan semua dugaan. Di balik pakaian lusuh, tersembunyi harga diri dan hasil kerja keras bertahun-tahun. Saat semua proses selesai, Nina menyerahkan buku tabungan baru dan kartu ATM kepada Pak Karim. "Ini Pak, sudah aktif, saldo awalnya kami setorkan semua, dan ini nomor layanan kami kalau Bapak butuh bantuan." Pak Karim menerimanya, matanya sedikit berkaca-kaca. Bukan karena rasa bangga, tapi karena ia telah membuktikan satu hal penting, bahwa ia tidak butuh jas mahal atau sepatu mengilap untuk dihargai, cukup kejujuran, kerja keras, dan kesabaran. Sebelum keluar, ia menoleh ke Arya dan para pegawai lain. "Jangan terlalu cepat menilai orang. Kadang emas datang dalam karung goni." Dan dengan langkah pelan namun penuh harga diri, Pak Karim keluar dari bank itu, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi keheningan, rasa hormat, dan pelajaran yang takkan cepat dilupakan. Beberapa menit setelah Pak Karim meninggalkan bank, suasana masih belum sepenuhnya pulih. Wajah-wajah yang tadi riang, kini diam tak bersuara. Beberapa teller mencuri pandang ke arah pintu keluar, seolah berharap pria tua itu kembali dan memberi mereka satu kesempatan lagi untuk bersikap lebih baik. Tapi kesempatan itu telah lewat. Supervisor Arya berdiri membisu di samping teller Nina, menatap meja kerja yang tadi menjadi medan prasangka, lalu menjadi saksi pembuktian. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap monitor yang masih menampilkan angka ratusan juta, lalu berkata lirih lebih kepada dirinya sendiri. "Seumur hidup saya kerja di bank, baru kali ini saya merasa dipermalukan oleh kebenaran yang begitu sederhana." Nina tersenyum kecut. "Saya juga, Pak. Saya kira saya sudah cukup profesional, tapi hari ini saya belajar satu hal penting." Arya memandangnya, lalu mengangguk pelan. Tak ada lagi kesombongan dalam sorot matanya. Justru ada rasa malu yang jujur. Ia lalu membalik badan, berjalan menuju ruangannya. Tapi sebelum masuk, ia menoleh ke semua pegawai dan berkata, "Mulai hari ini saya minta satu hal. Kita perlakukan semua nasabah, siapapun dia, dengan hormat yang sama. Jangan ulangi kesalahan yang kita buat hari ini.
Semua pegawai mengangguk. Bahkan satpam di dekat pintu tampak menegakkan badan, seolah sadar bahwa ia pun bagian dari pelajaran besar hari itu. Sementara itu, di luar gedung bank, Pak Karim berjalan pelan menyusuri trotoar yang panas. Di tangannya tergenggam erat buku tabungan dan kartu ATM yang baru saja ia terima. Karung goninya kini kosong, digulung dan dimasukkan ke dalam tas pinggang kecilnya. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam, kelegaan dan kebanggaan. Ia berhenti sejenak di warung kopi pinggir jalan, memesan segelas kopi tubruk, dan duduk di kursi plastik yang goyah. Beberapa orang di warung melirik padanya, tapi kali ini bukan karena mencurigainya, melainkan karena mereka baru saja melihat pria itu di bank, menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. "Pak, tadi itu Bapak ya yang di bank?" tanya seorang bapak tua lain, mengenakan peci dan sarung. Pak Karim tersenyum, menyeruput kopinya. "Iya, kenapa?" "Hebat Pak, saya dengar tadi bawa uang ratusan juta," bisik si bapak nyaris tak percaya. Pak Karim hanya tertawa kecil. "Saya hanya petani Pak, cuma menyimpan hasil kerja puluhan tahun. Itu saja." Mereka tertawa bersama, tapi dalam tawa itu ada rasa hormat yang tulus. Tak perlu gelar, tak perlu mobil mewah. Kejujuran dan kerja keras, dua hal itu saja cukup membuat seseorang dihormati. Bahkan di dunia yang makin mudah tertipu oleh penampilan luar. Beberapa hari kemudian, kisah Pak Karim menyebar. Bukan karena ia memamerkannya, tapi karena pegawai bank itu menceritakannya diam-diam, bukan untuk menertawakan, melainkan sebagai bahan introspeksi. Cerita itu menyebar dari teller ke teller, dari bank ke bank, dari meja kasir ke ruang tunggu pelanggan. Tak butuh waktu lama, kisah Pak Tua dan karung goni menjadi semacam legenda kecil. Sebuah pengingat di antara para pekerja pelayanan, bahwa di balik setiap wajah lusuh dan pakaian sederhana, bisa jadi tersembunyi cerita yang jauh lebih kaya dari rekening siapapun. Hidup memang penuh kejutan. Kadang kita temukan kebenaran di tempat yang tak kita duga. Kadang pelajaran datang dari orang yang tidak pernah kita perhitungkan. Tapi yang pasti, selama kita terus menilai orang dari apa yang tampak di luar, kita akan terus melewatkan emas yang tersembunyi dalam karung goni. Dan siapa tahu, di balik tampilan paling sederhana, tersembunyi kisah paling luar biasa.